pada akhirnya tidak terlaksana gitu. Mungkin untuk kronologi awal kejadiannya itu bisa diceritakan ya Bang, karena kan ini sebenarnya ada dua promotor yang awalnya bekerja sama gitu, cuman pada akhirnya malah jadi satu promotor menggugat promotor yang lain gitu. Mungkin rincian ya apa bisa diceritakan? Ya, pertama yang mau kami sampaikan adalah bahwa Maher Zain dijadikan objek untuk mendapatkan keuntungan pribadi gitu, untuk konteksnya perusahaan begitu ya. Nah, ya di samping saya ada Pak Philip ini sebagai direktur utamanya PT Skema yang menjadi korban gitu. Nah, memang di awal ada rencana pelaksanaan konser Maher Zain, tapi singkat cerita sampai per hari ini konser Maher Zain nggak pernah ada gitu. Klien saya PT Skema sudah melakukan pembayaran sebesar 794 juta sekian di bulan Maret 2024. Tapi begitu selesai pembayaran, begitu DP ditransfer ke PT DNA, yaitu dalam hal ini tergugat 2, kemudian si tergugat 1 melakukan maksudnya PT Aventa melakukan pembatalan perjanjian dengan PT Skema gitu. Nah, informasi yang kami terima dari PT Aventa bahwa PT DNA direkturnya Ibu Rina, beliaulah yang menyuruh PT Aventa untuk melakukan pengakhiran perjanjian dengan klien saya PT Skema gitu. Nah, kemudian kita dijanjikan pengembalian uang dalam waktu 30 hari, tapi itu tidak pernah dilakukan uang gitu. Nah, karena kemudian kami melakukan penagihan lah kepada PT Aventa supaya mengembalikan uang kami, tapi kemudian mereka tidak bersedia karena klaim mereka itu uang ada di PT DNA. Nah, lalu kemudian coba PT DNA, tapi kemudian PT DNA juga tidak bersedia mengembalikan uang. Mereka mau konser Maher Zain tetap terlaksana gitu. Nah, oke, karena kami memang menjaga uang klien kami dan supaya bisa dikembalikan, maka kemudian kita kasih keleluasaan buat PT DNA ya untuk melaksanakan konser Maher Zain. Tapi per hari ini PT DNA tidak pernah membuktikan kepada kami, tidak pernah ada tanda-tanda satupun bahwa Maher Zain akan datang ke Indonesia untuk melaksanakan konser. Itu nggak pernah ada. Nah, per hari ini juga PT DNA tidak pernah menunjukkan uang itu digunakan buat apa gitu. Udah digunakan buat apa saja? Apakah sudah ya kan? Apakah disimpan begitu aja begitu? Itu tidak pernah terinformasikan gitu. Kalau memang uangnya ada di mereka, mesti kan tinggal dikembalikan aja gitu. Nah, cuman per hari ini tentu kami mempertanyakan PT DNA tidak mau mengembalikan padahal ada per hari ini gitu. Bang, mungkin 2024 itu kemarin alasan pembatalan kerjasamanya apa antara kedua promotor ini? Kalau dari PT Aventa yang terakhir kami terima alasannya apa? Itu karena disuruh oleh PT DNA, direkturnya PT DNA namanya Ibu Rina. Nah, tadi juga pas mediasi terungkap fakta tuh, keterangan dari direkturnya PT Aventa bahwa melalui emailnya PT Aventa ternyata yang ngedraft pembatalan melalui email itu adalah direkturnya PT DNA. Nah, kerja ini gitu. Kami sudah bayar ya kan 700 hampir 800 juta rupiah di bulan Maret, kemudian di bulan yang sama kami ditendang dari perjanjian itu gitu. Begitu kami tagih, kalau kalian nendang kami, duit kami kembalikan dong. Tapi mereka kedua belah pihak ini per hari ini tidak ada yang bersedia untuk mengembalikan uang klien kami gitu. Dan itu alasan jelas dari PT DNA-nya juga nggak ada ya? Nggak pernah ada dari dua belah pihak ini. Kalau tadi saat mediasi pun ada perdebatan antara kedua belah pihak gitu, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus mengembalikan uang PT Skema gitu. Kalau kami ya tugas kami yang menagih, uang kami mesti kembali gitu. Selain dari kerugian yang kami uang yang harusnya kembali kepada kami juga minta tuntutan kerugian atas uang itu gitu. Dan selama ini komorannya juga dari pihak DNA.
Kalau soal kooperatif, ya kalau kita komunikasi bisa komunikasi dengan baik, tapi kan uang nggak pernah kembali gitu. Ya harapan kita kan tujuan kita cuma satu kok, kembalikan uang kami gitu. Nah, per hari ini karena udah setahun ya, uang kita hampir 800 juta ditahan sama mereka. Seharusnya uang sebesar itu bisa diputarkan oleh klien kami untuk putaran bisnis. Ini klien kami ini pebisnis gitu, perusahaan bisnis yang orientasinya bisnis gitu. Per tahun aja mereka bisa garap project, bisa 3 kontrak gitu untuk pelaksanaannya gitu. Omsetnya bisa miliaran rupiah gitu dari modal segitu gitu. Tapi awal pertama kali menjalin kerjasama, misalnya apa sih Pak? Mau kerjasama dengan Oh, kenapa tertarik gitu ya? Ya, karena memang kita melihat peluang ya. Kalau misalkan di Indonesia kita bicara tentang Maher Zain itu peluangnya cukup besar ya. Artinya dia salah satu penyanyi musisi Islam terbesar di Indonesia dan semua orang tahu lagunya. Nah, makanya dari situ kita melihat dari sisi bisnisnya. Sisi bisnisnya ada untuk kami dan itu bisa menjadi suatu sebenarnya wisata religi juga buat orang bisa mendengarkan kembali suara-suara Maher Zain. Nah, untuk itulah kami perhitungkan semuanya sehingga kami tertarik dan kami juga melihat bahwa Maher Zain juga di Indonesia tahun-tahun yang lalu juga sudah cukup banyak peminatnya. Makanya kami pertama kali kerjasama. Dengan para pihak. Maher Zain tidak jadi datang, kendalanya. Nah, untuk itu kami juga masih belum dapat informasi detailnya. Harusnya yang bisa menceritakan itu adalah PT DNA. Kenapa sampai saat ini mereka itu tidak ada informasi ke kami gitu. Artinya dari sisi pengembalian dana dan update dari Maher Zain langsung. Gitu. Apakah ini maksudnya kan apakah dia ternyata jadwalnya penuh gitu jadi nggak bisa datang atau gimana? Sampai saat ini nggak ada informasi ke kami. Tapi masih dipastikan bahwa mereka itu udah komunikasi sama Maher Zain atau gimana? Ya, itu dia yang saya sampaikan tadi, ya kan? Kita dijanjiin konser, kita disuruh bayar, kemudian dijanjiin konser kan. Nah, tapi kan per hari ini itu nggak pernah ada tanda-tanda, nggak pernah ada bukti bahwa Maher Zain akan datang ke Indonesia untuk konser yang kita maksud, nggak pernah ada gitu. Apa jalannya mediasi tadi Bang? Sudah menghasilkan kesepakatan apa? Atau malah tetap nggak ada kesepakatan apa? Ya, tadi saat mediasi memang kita juga menyayangkan ya, direktur dari PT DNA yaitu Novita tidak hadir. Yang hadir justru direktur dari PT Skema dan direktur PT Kita. Nah, jadi karena prinsipalnya juga belum hadir, maka tadi hanya sebatas menjelaskan duduk persoalannya seperti apa. Nanti minggu depan hari Senin akan ada mediasi lanjutan soal ini. Gitu. Apakah pengembalian 800 juta itu Ya salah satunya masih lihat perkembangannya gitu. Ya kalau syukur-syukur kalau misalnya tergugat 1 dan tergugat 2 mau atau berkenan mengembalikan uang gitu kan atau langsung membawa uangnya ya syukur-syukur begitu. Tapi kalau tadi pembahasan tadi sih masih mediasi lanjutan dalam konteks ini mau diapain gitu. Berdamainya seperti apa kalaupun mau berdamai gitu. kan ini kan perdata kan ya? Iya, perdata. Apa ini Pak apakah bisa gitu bawa ke pidana gitu? Oke. Kalau itu salah satunya pilihan hukum ya. Pilihan hukum para pihak mau menempuh jalur hukumnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita sih melihat ini ya salah satunya perdata dalam konteks ingkar janji gitu, wan prestasi gitu. Karena ada satu kewajiban yang harus dilakukan, kemudian kita juga berhak tapi mereka tidak melakukan sesuatu. Nah, itu kita melihat itu sebagai perbuatan ingkar janji gitu. Makanya kita menempuh gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan gitu.